Ya, selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung aksi demo di sejumlah daerah pada beberapa waktu lalu. Menurutnya, para pendemo bukan pejuang demokrasi, melainkan pihak yang sengaja membuat kegaduhan dan pemecah belah bangsa. Saudara-saudara sekalian, masalah ini ternyata menyinggung kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Menikmati penyimpangan sistemik ini. Dan mungkin mereka terusik, mungkin mereka sedang menyusun perlawanan. Dan kita terus investigasi kerusuhan-kerusuhan beberapa saat yang lalu, yang kita melihat indikasi ada keterlibatan kekuatan-kekuatan tertentu untuk bikin gaduh, untuk menghentikan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena mereka tidak ingin Indonesia makmur. Mereka tidak ingin rakyat Indonesia hidup sejahtera. Mereka ingin meneruskan paradoks yang kita alami sekarang. Kekayaan begitu besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini yang akan saya lawan, ini akan saya lawan. Pemirsa, kelakar disampaikan Presiden Prabowo saat penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera. Ya, Prabowo menyebut saat ia menang Pilpres 2024 lalu, PKS malah tidak mendukungnya. Presiden Prabowo membuat suasana penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera pecah. Hal itu terjadi saat Prabowo menyinggung soal PKS yang tidak mendukungnya saat menang Pilpres tahun 2024 lalu. Sambil berkelakar, awalnya Prabowo menyebut jika ada yang ingin belajar kalah, belajar darinya. Sebab ia berulang kali kalah dalam Pilpres. Kemudian Prabowo menyindir halus PKS yang menyebut saat dirinya menang Pilpres, PKS malah tidak mendukungnya lagi. Tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Usai menyindir halus PKS, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu membangun negara dan melupakan kompetisi yang sudah lewat. Ia menilai kompetisi politik memang harus ramai untuk menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Biro Pers dan Informasi atau BPMI Sekretariat Presiden mengembalikan ID card liputan khusus Istana Kepresidenan milik salah satu jurnalis TV, Diana Valencia. Istana memastikan kejadian pencabutan ID liputan tidak akan terulang kembali. Usai viral di media sosial soal pencabutan ID card jurnalis Istana, Istana Kepresidenan mengembalikan kartu identitas peliputan khusus Istana atas nama Diana Valencia. ID card tersebut diserahkan langsung oleh pejabat Biro Pers Sekretariat Presiden kepada Diana Valencia pada Senin 29 September 2025. Menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, ID yang ditarik BPMI bukan ID profesional, melainkan ID khusus untuk akses liputan di Istana. BPMI Sekretariat Presiden juga menyampaikan permintaan maaf dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang kembali dan tetap menjunjung tinggi azas keterbukaan serta menjamin kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Biro Pers dan Media tidak mengambil
ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kita tidak mempunyai kewenangan itu, tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus istana. Namun demikian, ID khusus istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh pemimpin redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana, dengan Bu Titin. Pak Prabowo ada instruksi Pak untuk PGN Pak. Kartu pers khusus peliputan di istana milik Diana sempat dicabut oleh Biro Pers karena diduga mengajukan pertanyaan terkait makan bergizi gratis saat Presiden Prabowo tiba dari kunjungan kenegaraan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya permasalahan makan bergizi gratis yang menjadi isu nasional turut berdampak pada kerja peliputan jurnalis yang meliput kegiatan kepresidenan. Ya, ini kartu liputan kepresidenan seorang jurnalis media nasional dicabut pihak istana karena dianggap bertanya di luar konteks saat presiden tiba di tanah air dari New York, Amerika Serikat. Ini saya langsung akan panggil kepala BNN. Seorang jurnalis media nasional yang bertugas meliput kegiatan kepresidenan pamit ke grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan istana. Ia menyatakan sudah tidak lagi bertugas di istana karena kartu peliputannya diambil oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Alasannya, jurnalis tersebut bertanya di luar konteks terkait EBG saat Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta usai kunjungan ke markas PBB di New York, Amerika Serikat. Sejumlah lembaga pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menyesalkan pencabutan kartu peliputan di istana terhadap jurnalis. Mereka menilai pentingnya menjaga ruang kerja jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Serka-N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat. Dari kasus tersebut masih ada satu orang yang belum tertangkap. Ini adalah DPO-nya, tersangka atas nama EG. Inside Story, Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.